Oke teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube Pakar Teknik. Di video kali ini saya akan coba bahas seputar kabel SR teman-teman ya, atau kabel yang sering dipakai di PLN untuk jalur masuk ke kWh meter teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya unitnya, ini namanya kabel twist atau NFA. Lebih dikenal juga kabel jalur teman-teman ya, kabel jalur PLN. Karena tentunya teman-teman yang sering main di instalasi, main di penyambungan kWh meter atau teknisi PLN juga nggak akan asing sama kabel satu ini. Nah, di sini saya bermaksud untuk berbagi pengetahuan saya, sharing dari pemula untuk para pemula juga. Tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tidak bermaksud untuk merugikan siapapun, ini hanya sekedar sharing. Oke, lanjutnya kita pembahasannya teman-teman. Yang pertama yang ingin saya bahas itu tentang pengenalan dulu tentang kabel SR teman-teman ya, atau kabel saluran tegangan rendah. Saya pegang ukuran 2x10 mili. Ini yang biasa dipakai PLN dari tiang listrik masuk ke kWh meter teman-teman ya. Tentu kabel ini sangat terkenal akan ketangguhannya, akan ketahanannya. Kabel seperti itu bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun mungkin ya. Coba kalian cek juga di rumah teman-teman. Kabel seperti ini dari awal pasang udah pernah diganti atau belum. Teknisi daerah Jawa Barat mungkin biasa manggil kabel tik. Dan juga setahu saya di daerah Jawa Tengah itu dinamakan kabel DX. Bener nggak teman-teman? Mungkin di sini ada teman-teman juga yang dari daerah lain. Boleh berbagi pengetahuannya di kolom komentar supaya kita bisa sharing dan berbagi pengalaman teman-teman ya. Oke, lanjut aja. Gini teman-teman, setahu saya kabel tik ini ada dua jenis. Yang jenis pertama itu SPLN teman-teman, atau kabel yang sudah tersertifikasi standar PLN. Jadi dari segi kualitas, dari segi ketahanan pasti lebih oke. Terus yang kedua ada standar pasar teman-teman ya. Lebih familiar dipanggil kabel banci teman-teman. Mungkin sedikit terdengar kurang sopan, cuma kenyataannya kalau di lapangan itu material yang tidak sesuai standar itu sering dinamakan banci seperti itu teman-teman ya. Ini hanya mungkin bahasa. Kabel itu juga masih bisa digunakan, masih bagus digunakan, cuman pada peruntukan yang berbeda teman-teman ya. Contoh yang SPLN ini mungkin kualitasnya nomor satu di samping beberapa merek juga teman-teman ya. Nanti ini kita berbicara di luar merek dulu. Nah, cara tips bandingin yang pertama itu teman-teman. Kebetulan saya nggak ada contohnya nih kalau yang banci ya. Saya pakai yang SPLN aja. Jadi kalau yang SPLN ini ukurannya jelas lebih besar teman-teman. Mungkin dari segi tulisan sama 2x10 mm. Tapi kenyataannya kalau dipegang itu, mungkin kalau diukur diameternya pakai jangka sorong, jelas berbeda teman-teman. Yang SPLN jelas lebih tebal. Baik itu dari kawat penghantarnya, baik itu dari lapisan isolatornya teman-teman ya. Nah, kalau lihat dari dekat sini, ada dua tipe di sini ya. Ada yang ada tulisannya di sini, lalu ada yang ada garisnya teman-teman. Nih ada garisnya. Mungkin kalau di kamera kurang kelihatan, cuma kalau dipegang ini jelas banget. Jadi kalau ini mah dipegang polos aja. Nah, kalau yang ini mah dipegang ada garisnya. Nah, kalau yang SPLN itu biasa garisnya ini tebal. Kalau dipegang diraba ini kerasa banget. Kalau yang lokal atau yang banci itu, bahkan kita tuh kadang kalau namanya di lapangan teman-teman ya, kita terlalu buru-buru, suka kurang fokus juga. Kalau kita raba gini karena juga nggak kerasa gitu. Mana nih yang ada, mana nih yang buat fasa, mana nih yang buat netral gitu. Karena kalau tulisan gini kan lama-lama bakal hilang. Saya ketahui ada beberapa merek. Contoh ini yang saya pegang ini merek Xtrana teman-teman ya. Saya coba ingat-ingat lagi. Yang pernah saya pakai, seingat saya tuh mungkin ada Xtrana, tentunya ada Supreme, Merindo, ada Jembo, ada Kabelindo, ada Nusantara, ada Sutrado, ada Voxel, apa lagi ya? Eterna itu kan salah satu merek ternama, cuma saya belum pernah nemu teman-teman ya. Kita nih saya juga belum pernah nemu. Boleh dong teman-teman ya sharing juga di kolom komentar. Kalian udah pernah pakai kabel twist yang SPLN, ini merek apa? Mungkin barusan ada beberapa yang sudah saya sebutkan tentang merek kabel yang menyediakan kualitas SPLN, atau teman-teman di daerah teman-teman ada merek lain juga boleh langsung sharing di kolom komentar ya. Oh ya, jadi info tambahan juga, mungkin kalau teman-teman yang rumahnya zaman dulu ke rumahnya tahun 90-an atau 2000 awal, sepertinya itu kabel NFA atau kabel tiknya itu masih yang tembaga teman-teman.
Kalau yang sekarang itu full aluminium, semuanya aluminium. Cuman yang dulu banget itu tembaga teman-teman. Serius. Mungkin yang KWH-nya masih model piringan, yang model jadul, itu kemungkinan masih tembaga. Jadi gini, kalau dilihat banget ya, kan kabel ini tuh biasanya terlentang ya dipasangnya gitu ya, dari rumah langsung terlentang ke tiang listrik. Itu kan bentangannya lumayan panjang ya. Bisa sampai 10 meter, 20 meter bentangannya gitu. Kelihatan teman-teman. Kalau yang tembaga zaman dulu, mungkin kabelnya juga udah sedikit usam gitu, terus bentangannya itu dia akan gitu teman-teman, akan kelihatan berat banget. Beda sama kabel ini kan materialnya aluminium, jadi kalau ini nanti dibentangkan gitu, ini mungkin masih bisa hampir lurus, tergantung bentangannya juga sih sebenarnya. Mungkin ini nggak akan, ini sama berat, cuma nggak akan lebih berat dari tembaga. Kalau yang tembaga itu saya sering temui itu gini. Jadi kabelnya itu benar-benar cekung gitu ya, cekung gitu. Berarti kan kabel itu menandakan berat. Tentu juga massa jenisnya juga berbeda teman-teman. Tembaga itu massa jenisnya jelas lebih berat daripada aluminium gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan sharing lagi di video selanjutnya. Supaya video ini nggak kepanjangan, saya akan lanjutkan pada penyambungan, tips penyambungan, cara melilit kabel ini, sambungan lurus, dan lain-lain di video selanjutnya teman-teman ya. Untuk video pengenalannya saya cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tidak bermaksud untuk merugikan siapapun. Ini hanya sekedar sharing dari pemula untuk pemula juga. Terima kasih, salam satu profesi.